Saat ini kita sudah bersama dengan peneliti Sains Atmosfer pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8, Erma Yuli Hastin. Selamat petang, Ibu Erma. Selamat petang, Mbak Astrid. Ibu Erma, 8 dan BMKG memprediksi cuaca ekstrim hingga 20 Februari dan dini hari 21 Februari, hujan lebat hingga sangat lebat. Dini hari nanti masih sama lebatnya seperti semalam? Baik. Ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan bahwa LAPAN tidak punya kewenangan untuk memberikan prediksi, tapi dalam hal ini LAPAN adalah lembaga riset yang memberikan dukungan penuh terhadap hasil prediksi dari BMKG. Jadi baik. Di LAPAN kami mengembangkan SADEWA, Mbak, Satellite Based Disaster Early Warning System, itu sudah 10 tahun, mau jalan 11 tahun. Itu adalah model prediksi yang bisa memberikan prediksi secara akurat dalam hal ini. Kapan timing dari hujan itu yang bersifat ekstrim terutama bisa terjadi. Karena ini sudah pernah diuji pada tahun 2020, 1 Januari. Dan terbukti juga pada tadi malam ya, tengah malam sampai dini hari, itu juga berdasarkan pola yang ditampilkan oleh hasil prediksi SADEWA menunjukkan curah hujan ekstrim akan terjadi di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, di kawasan pesisir. Karena hal itu kami ingin memberitahu bahwa ini bagian dari edukasi publik, bagian dari awareness, menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran, kepedulian terhadap cuaca begitu. Jadi itu posisinya. Dan terkait dengan hubungannya dengan kaitannya ya dengan nanti malam apakah akan ada hujan begitu ya. Nah itu kami sudah sampaikan juga bahwa pola ini berulang, Mbak. Jadi dari sejak tanggal 18, 19, 20, 21 bahkan 22 itu selalu ada mekanisme yang disebut dengan hujan dini hari yang peak. Jadi peak itu maksudnya bahwa hujan itu terjadi secara maksimum begitu ya dalam satu hari itu hujan paling tinggi intensitasnya itu ada pada dini hari. Tetapi perlu kami informasikan juga bahwa kita sudah melewati threshold ekstrim. Jadi ekstrim itu sudah terjadi tadi malam dini hari, dan untuk kondisi besok tanggal 21 ya hari Minggu pagi atau dini hari itu ada pengurangan dalam segi intensitas. Dan yang kedua juga dalam hal durasi. Jadi ini perlu dipahami bahwa ada pengurangan yang signifikan. Jadi hujan tidak lagi seperti polanya yang ditunjukkan oleh ekstrim gitu ya, kejadian ekstrim yang tadi pagi itu. Kemudian bagaimana dengan tanggal 22 dini harinya? Dini hari juga ada pola yang sama tetapi jauh lebih berkurang lagi. Namun satu hal yang tepat bahwa konsentrasi hujan itu ada di DKI Jakarta, gitu ya. Nah, mengapa ini terjadi? Karena ada penguatan yang kami sebut dengan background wind. Background wind ini adalah angin dari utara yang persis lokasinya dari utara Jakarta. Nah, penguatan dari background wind ini itu mencapai puncaknya kemarin itu. Jadi tanggal 20 malam hari. Dini hari tadi atau 19 malam gitu. Itu peningkatan yang paling tinggi dari background wind, jadi sampai mencapai 8 meter per detik. Nah, untuk bagaimana dengan proyeksi ke depannya? Proyeksi ke depannya background wind ini turun terhadap waktu begitu ya, sehingga ya itu tadi bahwa itu tidak akan terjadi. Oke, Bu Erma, intensitasnya tidak akan setinggi atau tidak akan seintens dari semalam, tapi polanya masih sama. Dini hari menjadi peak momen dari curah hujan ini. Bisa dipastikan dari tadi Ibu Erma menyebutkan bahwa SADEWA-nya 8 ini bisa memprediksi jam-jamnya lebih tepat dan akurat begitu. Jam-jam berapa saja yang harus diantisipasi curah hujan tinggi ini? Jadi begini, alirannya ini, jadi kalau dalam proses hujan itu kan kita perlu ada initial konveksi. Jadi proses pertama hujan itu terbentuk di lokasi yang mana gitu ya, di mana terjadinya. Nah sebenarnya terjadi hujan ini itu adanya di laut, yaitu di Selat Sunda.
Nah sebenarnya dari Selat Sunda pun mendapat aliran dari Lampung. Jadi sudah terbentuk konveksi sebelumnya di darat yaitu di Lampung. Nah itu sudah mulai masuk ke wilayah pesisir di Jawa bagian utara yaitu di Jakarta. Itu mulai pukul 22.23. Nah itu sudah mulai masuk Mbak. Konveksi yang menjalar dari Selat Sunda menuju ke wilayah pesisir itu. Jadi mulai waspada gitu ya, mulai waspada itu mulai dari 22, 23 itu masyarakat sudah harus mulai, wah ini waktunya nih gitu ya, waktunya mungkin ada kiriman air datang dan sebagainya. Nah sampai jam berapa gitu kan, sampai jam berapa ini adalah sekitar pukul 4 atau 5. Meskipun tadi malam, tadi dini hari disampaikan banyak teman-teman bahwa sampai jam 6, jam 7 masih ada derasnya lagi begitu ya. Nah itu polanya beda lagi ya Mbak ya, karena ada 2 sel konveksi. Yang pertama berasal dari Selat Sunda, satu lagi dari utara, dari laut. Itu datang terus menerus gitu. Makanya kenapa reda, deras lagi, reda, deras lagi. Nah itulah mekanisme kami pelajari, kami lakukan riset di PSTA ini menggunakan Sadewa ini. Jadi sebenarnya Sadewa mendukung riset tersebut gitu. Itu yang pukul 22 hingga pukul 23 ini hujan sudah mulai masuk ke Jakarta dan kawasannya ini di mana saja Bu Erma, tadi Ibu menyebutkan Jadetabek, betul ya? Ya, artinya pertama kali yang kena itu Cilegon, Mbak. Jadi Cilegon, Serang begitu ya. Kemudian dia bergeser. Jadi itu jangan lihat, dia bergerak gitu ya, bergerak. Nah, bergeraknya itu bukan pindah, tapi dia menumbuhkan hujan-hujan yang baru. Itu namanya cold pool. Gitu. Jadi menumbuhkan sel-sel konveksi yang baru yang ditumbuhkannya itu berasal dari hujannya sendiri. Jadi akan kolam dingin dan kolam dingin dan sekitarnya yang hangat ini akan memunculkan apa yang disebut menginduksi awan baru terbentuk. Nah itu arahnya bisa kemana saja secara acak. Nah itu yang kami pelajari. Mekanisme ini bisa dijelaskan dari Sadewa itu. Jadi Jakarta ini bagian utara dulu Mbak, bagian utara. Kemudian langsung dia bisa jadi ke Depok ya. Karena kan dia kan miring ya ke Tenggara begitu. Nah, kemudian nanti makin ke timur lagi yang kena adalah Bekasi seperti itu. Jadi selalu akan berakhir di Bekasi. Terakhir. Iya untuk tadi malam itu kan konsentrate, jadi terkonsentrasi di Jakartanya itu terus menerus karena ada suplai yang dari utara, maksudnya dari laut ya, terus menerus begitu. Meski intensitasnya sudah tidak setinggi semalam, apa imbauan untuk warga yang saat ini banjirnya juga belum surut, Bu Erma? Iya betul. Jadi saya mengharapkan masyarakat tetap aware dengan peringatan yang disampaikan oleh BMKG, dari BPBD, siaga itu ya. Peningkatan status siaga itu harus diperhatikan betul. Kemudian sistem early warning yang sudah diterapkan oleh Pemda DKI dan BPD dari RT ke RT juga harus dipahami betul karena ada kriteria-kriterianya begitu ya. Jadi masyarakat harus punya kewaspadaan dalam hal misalnya siaga 1 berarti saya harus pindah gitu ya. Jadi tidak menunggu-nunggu lagi gitu. Kenapa? Karena ada sekitar 2 hari pola yang berulang ini, meskipun ada pengurangan gitu ya. Seperti itu Mbak. Hujan mulai turun di Jakarta sekitar nanti malam pukul 10 dan warga diimbau untuk waspada mengamankan diri ke tempat yang lebih aman. Terima kasih Ibu Erma Yuli Hastin, peneliti Sains Atmosfer pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Usai